Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi, masa pemerintahan, konflik pada masa pemerintahan, kebijakan, dan wafatnya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng juga. 1. Biografi Yazid bin Muawiyah. Ayah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Ibu, Masyun binti Badal. Lahir, tahun 646. Pasangan, Ummu Khalid Fahitah binti Abi Hisham. Ummu Kulsum binti Abdullah bin Amir. Anak, Muawiyah, Khalid, Abdullah, Atikah. Berkuasa, 26 April 680, 11 November 683. Wafat, 11 November 683, 14 Rabiul Awal 64. Usia 36. Yazid lahir pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Ayahnya saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Masa kecil Yazid dihabiskan di kabilah ibunya, Bani Kalb, suku Arab yang mendiami kawasan Arab Barat Daya, Gurun Suriah, dan dataran tinggi Golan. Sebagian besar merupakan penganut Kristen. Ibu Yazid sendiri adalah seorang Kristen Ortodoks Syiah. Pada masa kekuasaan ayahnya, Yazid beberapa kali memimpin peperangan melawan Kekaisaran Romawi Timur. Pada 670, dia turut serta dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Yazid juga memimpin rombongan haji dalam beberapa kesempatan. 2. Masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Yazid berkuasa selama 3 tahun 8 bulan. Masa singkat pemerintahan Yazid bin Muawiyah digunakan untuk menumpas pemberontakan intern dan menenangkan kondisi dan situasi kekuasaan Islam. Dia membungkam segala bentuk penentangan pada masa pemerintahannya. Selama itu juga ia telah melakukan 3 kejahatan besar. 1. Pada tahun 61 ia telah mewujudkan tragedi Karbala. 2. Pada tahun 63 menyerang kota Madinah yang menyebabkan terbunuhnya ribuan sahabat dan para penghafal Al-Quran. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Harrah. Dan 3. Pada tahun 64 ia juga menyerang kota Mekah untuk menumbangkan para penentangnya dan memberi Ka'bah dengan ketepel api. Konflik pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tragedi Karbala. Pada bulan Zulhijjah tahun 60 Hijriah, Imam Husain alaihi salam bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Irak dengan undangan masyarakat Kufah. Namun masyarakat Kufah saat itu meninggalkan imam dan sejumlah rombongan sedikitnya dikarenakan tekanan dan himpitan dari pemerintahan Yazid. Imam Husain alaihi salam bersama keluarga dan para sahabat-sahabatnya syahid oleh pasukan pemerintah Yazid dan dengan perintah gubernurnya, Ubaidullah bin Ziyad, kepala para syuhada Karbala diarak dan dipertontonkan di Kufah dan Syam serta Ahlul Bait Nabi SAW dijadikan tawanan. Peristiwa Harrah akibat sebagian kebijakan Yazid, seperti tidak perhatiannya kepada Mekah dan Madinah. Kondisi ini lambat laun muncul dalam bentuk krisis. Akhirnya Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan, pemimpin muda Madinah, mengirim utusan para pembesar dan orang-orang terkemuka Madinah. Rombongan kiriman Madinah sejak awal masuk Damaskus telah mendapatkan banyak hadiah dari Yazid. Namun, Yazid seperti kebiasaannya, melakukan mabuk-mabukan dan bersenang-senang di hadapan para pembesar ini. Sikap dan perangai Yazid di hadapan rombongan Madinah menyebabkan mereka memusuhi Yazid secara terang-terangan. Dengan kemurkaan Yazid mengirimkan surat ancaman kepada masyarakat Madinah, namun surat ini menyebabkan kemurkaan masyarakat. Yazid mengirim 12.000 pasukan dengan dipimpin oleh Muslim bin Uqbah menuju Madinah. Dengan perintah Yazid, mereka memberikan tempo selama 3 hari untuk berbaik dengan Yazid, namun masyarakat Madinah tidak mengindahkannya. Akhirnya peperangan pun dimulai, dan kekalahan ada di pihak para pejuang Madinah. Tragedi ini terjadi pada tahun 63 Pemberontakan Mekah. Kebangkitan yang terjadi di Mekah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair.
Setelah peristiwa harah dan pembunuhan masyarakat Madinah, pasukan Syam dengan dipimpin oleh Hasin bin Namir as-Sukuni bergerak menuju Mekah untuk memerangi Ibnu Zubair. Tidak lama kemudian, kota Mekah berada dalam kepungan pasukan Syam. Sepanjang pengepungan kota ini, Ka'bah terbakar akibat manjanik-manjanik yang dilemparkan oleh pasukan Syam. Pengepungan ini terus berlanjut sampai tersebarnya berita kematian Yazid. Penaklukan militer. Proses penaklukan militer Muslim terhenti pada masa pemerintahan Yazid. Dia lebih memilih berdamai dengan orang-orang Kristen Eropa dan bahkan mundur dari sebagian titik yang ditaklukkan pada masa Muawiyah dengan anggaran dan biaya yang sangat banyak. Mereka menarik mundur pasukannya dari Siprus. Yazid bin Junada bin Abi Umayyah diperintahkan supaya merusak benteng Muslim di Kepulauan Arwat dan kembali ke Syam. Demikian juga, Yazid menarik pasukannya dari Rhodes. Meski demikian, dia mengirim Malik bin Abdullah Hatsami pada tahun 61 untuk memerangi orang-orang Romawi, dan perang ini terkenal dengan Perang Soraya. Yazid mengirim Salim bin Ziyad, gubernur Khurasan, di timur dan di sebelah Harazmi sampai di wilayah Samarkand. Dia telah menaklukkan Subuk dan Bukhara dan berdamai dengan penduduk Harazm dengan 400.000 dinar pada tahun 62. Uqbah bin Nafi juga telah menaklukkan Sous di Afrika Utara. 3. Kebijakan menjadi khalifah. Yazid memperkuat struktur administrasi khilafah dan memperbaiki sistem pertahanan militer Suriah, basis daya Bani Umayyah. Ia juga memperbaiki sistem keuangan, mengurangi pajak beberapa kelompok Kristen dan membubarkan konsumsi pajak yang ditanggung orang-orang Samar sebagai hadiah bagi bantuan yang telah disumbangkan di hari-hari awal penaklukan Arab. Membayar perhatian berfaedah pada pertanian dan memperbaiki sistem irigasi di oasis Damsyik. 4. Wafat. Yazid meninggal pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 64 di umur 38 tahun setelah memegang kekhilafahan selama 3 tahun dan 8 bulan dan dikuburkan di Huwarin. Terkait sebab kematian Yazid, dituturkan suatu hari Maimun menaikkannya di atas keledai liar. Keledai liar tersebut lari sedangkan Yazid dalam keadaan mabuk, sampai akhirnya dia tersungkur dari tunggangan dan lehernya patah. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat dan thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.